Dan ketika luapan emosi Ahmad Dhani tengah mendidih, putra keduanya El Rumi dan menantunya Syifa Haju justru sudah terbang ke Pulau Dewata Bali menggunakan pesawat pribadi bersama ayah sambungnya Irwan Musri dan Maya Estianty. El dan Syifa disebut-sebut akan menggelar pesta serba private hanya dihadiri keluarga, kerabat, dan sahabat dekat di villa milik ayah sambungnya tersebut. Sejumlah sahabat El dan Syifa seperti Rebecca Klopper, Elina Jorg, hingga Jennifer Koppen juga sudah berada di sana. Pada sebuah cuplikan video yang beredar, El, Syifa, dan sahabatnya bahkan sudah menghabiskan waktu malam santai mereka dengan bernyanyi dan berdansa. Pesta El dan Syifa sendiri kabarnya tak akan dihadiri sang kakak Al-Ghazali yang tengah menunggu proses persalinan normal sang istri Alisa Dagise di sebuah rumah sakit Jakarta. Bahkan pada postingannya, sang ayah Ahmad Dhani juga mengaku tengah fokus menunggu kelahiran cucu pertamanya. Jadi baik Dhani maupun Al diperkirakan akan absen di pesta penutup hari bahagia bertautnya cinta El dan Syifa. Iya, disuruh lah. No comment. Yang pasti jangan merusak hari bahagia dengan komentar yang enggak ya gitu. Momen bahagia pernikahan El Rumi dan Syifa Haju akhir pekan kemarin benar-benar penuh kejutan. Setelah di rangkaian acara sebelumnya, Ahmad Dhani dan Maya Estianty terlibat perang dingin dan saling sindir. Tepat momen resepsi Minggu malam, El dan Syifa menyatukan ketiga orang tuanya, berdansa bahagia dalam satu panggung. Tak ayal momen yang disebut-sebut bikin adem dan jadi sorotan komen kocak netizen lantaran ketiga ayah El Syifa kebetulan kompak sama-sama botak. Tapi yang tak luput jadi perhatian, sikap Maya dan Dhani. Keduanya tampak kikuk. Maya sama sekali tak mau menoleh ke arah Dhani Mulan. Tapi sebaliknya, Dhani terlihat berkali-kali menatap tajam ke arah Maya Irwan Musri. Iya, disuruh lah. No comment. Yang pasti jangan merusak hari bahagia dengan komentar yang enggak ya gitu. Ya, pesta pernikahan El Syifa tidak saja gagal mampu mengakhiri sekam permusuhan bunda dan ayahnya. Tapi juga impian El yang ingin menyatukan Dewa 19 dengan Once pun pupus sudah. Entah karena alasan apa, Dhani justru malah memilih penyanyi asal Amerika Brian McKnight yang bayarannya nyaris 2 miliar sebagai pengisi acara resepsi El dan Syifa. Yang mau undang Syifa, nggak sih sekitar 100.000 lah, 100.000 US ya. Ya nggak fantastis juga. Gagal menyatukan ayah bunda di acara resepsi pertama di Jakarta? Lantas, benarkah momen resepsi kedua El dan Syifa di Pulau Dewata? Awal Mei nanti, Maya dan Dhani siap beri kejutan dan menyisihkan ego masing-masing demi kebahagiaan El dan Syifa? Iya, pokoknya mereka honeymoon kemana, ya udah bebas mereka udah nikah ini kan ya. Mereka mau kemana aja udah bukan urusanku lagi karena aku sebagai orang tua sudah selesai melepas mereka sebagai suami istri, jadi mereka mau kemana aja mulai kemarin itu udah bukan tanggung jawab aku, tapi aku hanya bisa mendoakan dari jauh. Minggu-minggu ini belum ada. Pesan untuk Syifa untuk selalu memeluk El sering-sering dan yang lama ya, lebih lama dari yang pernah Bunda lakukan karena Bunda tidak bisa melakukan itu sampai hari ini. Di usiamu yang baru 8 tahun, kita pernah harus berpisah. Tapi berpisah untuk sementara waktu itu sayang. Dari hari itu Bunda belajar menjadi ibu yang tidak bisa memeluk kamu setiap hari sampai sekarang. Itulah pesan yang disampaikan Maya Estianty kepada Syifa Haju yang resmi menjadi istri dari El Rumi.
Tak disangka kata-kata Maya itu justru jadi pemicu pecahnya lagi perang mantan pasutri Ahmad Dhani versus Maya Estianty. Seolah tersinggung dan tersindir dengan kalimat Maya, Dhani pun membalasnya lewat postingan di media sosial. Laki-laki beneran harus dididik ayah, yang juga laki-laki beneran. Tak hanya itu saja, Dhani juga menuliskan pernyataan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Kalau anak laki-laki adalah milik ayahnya. Untuk kedua kalinya, Dhani versus Maya berseteru di momen pernikahan anak kandung. Pokoknya saya sudah berhasil mendidik Al untuk masuk ke dalam panggung berikutnya, yaitu panggung rumah tangga. Ya, kontroversi demi kontroversi memang mengiringi cerita bahagia pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Selain konflik Dhani Maya, publik juga dikagetkan dengan ketidakhadiran ayah kandung Syifa Haju Martinus Sudiryono saat akad maupun resepsi. Alhasil El mengucap ijab kabul dengan wali hakim. 2026 pound sterling dan emas menjadi mahar El kepada Syifa. Untuk tamu undangan yang hadir, El Syifa memberikan souvenir berupa tumbler dan logam mulia seberat 0,2 gram. Saya terima nikahnya dan kawinnya Syifa Safira Nur Aisyah binti Martinus Sudiryono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Barakallah. Resepsi ini lebih besar daripada resepsinya Al, tapi ya jauh lebih kecil daripada unduh mantunya Ahmad Dhani. Gitu. El Rumi dan Syifa Haju sadar betul pernikahannya bakal jadi sorotan. Mulai dari ketidakhadiran ayah kandung Syifa sampai potensi perang Ahmad Dhani Maya Estianty. Belajar dari pengalaman pernikahan sang kakak Al-Ghazali, El tidak mau ada acara ngunduh mantu yang dibiayai Dhani maupun Maya. El hanya mau pesta nikah, sekali saja dan pakai biaya sendiri. El adalah sebenarnya tidak pernah ngerepotin orang tua. Alhamdulillah selama kami membesarkan dari kecil sampai besar, tidak ada satupun hal yang merepotkan kami. Kamu juga yang paling rewel, paling banyak nanya, cerewet, usil, aktif banget, tapi banyak ide. Tapi juga paling perhatian ke kakak adik dan orang tua. Kan ini kalau yang kemarin kan unduh mantu, ini kan bukan unduh mantu. Lebih santai kan nggak ada unduh mantu. Kalau unduh mantu kan saya semua. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.